Welcome back. We have the great privilege of being joined today by Professor Selamat datang Jeffrey kembali. Sachs. Hari ini kita punya kehormatan besar karena bergabung bersama kita, Profesor Jeffrey Sachs. Terima kasih sudah kembali hadir di program ini, tentu saja. Sekarang, kita sedang menyaksikan, saya kira perkembangan yang sangat mengkhawatirkan. Di Eropa, terjadi peningkatan besar-besaran dalam kekerasan perang proksi antara NATO dan Rusia di Ukraina. Di Timur Tengah, kita juga melihat eskalasi besar, tapi juga perluasan perang yang mulai melibatkan lebih banyak negara. Bisa jadi kita sebenarnya sudah memasuki Perang Dunia Ketiga. Dan orang mungkin berpikir para diplomat akan bekerja keras siang malam untuk menghentikannya. Tapi justru sebaliknya, mereka tampak seperti menambah bahan bakar ke api yang sudah menyala. Negosiasi saja sudah tidak ada, diplomasi pun nyaris hilang. Jadi lagi-lagi, arah bencana yang sedang kita tuju ini terasa begitu bisa diprediksi. Saya ingin tahu, bagaimana Anda pustistasin ini? Wondering, how are you reading this situation? Well, I'm reading it as indeed disaster. Ya, saya melihatnya memang sebagai bencana. Semua orang tampaknya menyukai perang, dan tidak ada yang benar-benar tertarik pada perdamaian. Saya rasa salah satu hal yang saya pelajari, dan yang juga kita pelajari dari berbagai tulisan dan pengungkapan dalam beberapa minggu terakhir, adalah bahwa bahkan selama masa yang disebut-sebut sebagai periode diplomasi pada tahun 2025, di tahun pertama masa jabatan kedua Trump, di balik layar, CIA, Palantir, dan Trump sendiri justru aktif mendorong perluasan besar-besaran perang drone. Mereka menargetkan lokasi dan infrastruktur sensitif jauh di dalam wilayah Rusia. Dengan kata lain, meskipun Trump sering berbicara tentang mengakhiri perang lewat panggilan telepon, atau bahkan lewat pertemuan puncak di Anchorage tahun lalu, pada kenyataannya di balik layar, dia tidak pernah benar-benar menyimpang dari strategi perang itu. From the war strategy. I think that's actually the point. Dan menurut saya, justru itulah intinya. Untuk beberapa waktu, seolah-olah ada perbedaan besar antara Amerika Serikat dan Eropa dalam hal ini. Tapi saya rasa kalau kita lihat lebih dalam, perbedaan itu sebenarnya sangat dilebih-lebihkan. Mungkin hal itu sudah terlihat sejak awal. Bagi saya, waktu itu tidak begitu jelas, karena saya sempat bertemu dengan para negosiator dari kedua pihak, dan saya pikir Amerika Serikat memang sedang mencoba bernegosiasi. Tapi sekarang kita tahu dengan pasti bahwa pada saat yang sama, ketika negosiasi itu seolah-olah sedang berlangsung, Trump sebenarnya sudah memberi lampu hijau, dan CIA justru mendorong agar ada kebebasan lebih besar dalam memberikan intelijen untuk penentuan target, serta peningkatan besar-besaran dalam serangan rudal dan serangan drone di dalam wilayah Rusia. Missile strikes and drone strikes inside Russia. What's also quite clear is Yang juga cukup jelas adalah ada sebuah perusahaan yang sangat khas untuk zaman kita, yaitu Palantir. Perusahaan ini berada di jantung mesin perang Amerika Serikat. Kalau kita lihat CEO-nya yang sangat menonjol, Alex Karp, dia adalah seorang pendukung perang yang terang-terangan dan cukup aneh. Dia percaya bahwa dirinya sedang membelah seluruh peradaban Barat dan bahwa membunuh banyak orang dengan menggunakan kecerdasan buatan serta sistem Maven, yaitu sistem AI milik Pentagon yang dijalankan oleh Palantir, adalah sesuatu yang perlu dilakukan. Dan Palantir sendiri sangat aktif di Ukraina. And Palantir is all over Ukraine. Palantir is the big buddy. Palantir itu teman dekat Menteri Pertahanan Fedorov yang kelihatannya baru saja dipecat oleh Zelensky. Tapi seperti biasa, apapun yang terjadi di Ukraina tetap saja tidak jelas dan penuh ketidakpastian. Nah, Palantir ini terlibat besar dalam perang drone itu. Dan Karp sendiri bilang bahwa Palantir yang memilih sebagian besar target yang diserang oleh Ukraina. Jadi, sebenarnya ini perang Amerika Serikat, di mana yang mati adalah orang Ukraina dan wilayah Ukraina yang hancur. Tapi sejak awal, perang ini memang diatur oleh Amerika. Dan Trump pun sebenarnya tidak mengubah apapun. Jadi kita sedang berada di semacam rumah gila yang menurut perkiraan saya sudah berlangsung selama 35 tahun. Sejak tahun 1991, CIA sudah My estimate for 35 years, ever since 1991, the CIA tujuannya adalah mengalahkan Rusia.
Tujuannya memecah Rusia. Tujuannya membuat Rusia bertekuk lutut. Semua itu sudah dijelaskan dengan jelas kalau kita tahu di mana harus melihat. Contoh yang paling saya suka adalah buku Brzezinski tahun 1997, The Grand Chessboard, yang ditulis dengan nada sangat menggurui. Subjudulnya adalah American Primacy in Eurasia, A Strategy for Primacy. Inti dari buku Brzezinski itu, dan inti dari kebijakan luar negeri Amerika, adalah untuk mengalahkan Rusia. Dan hal itu tidak pernah berubah. Masih sama sampai sekarang. Nah, ada beberapa hal yang bisa dikatakan soal ini. Salah satunya, cara perang dijalankan sekarang. Dari sudut pandang Amerika dan pada dasarnya juga dari sudut pandang Eropa, pada dasarnya tidak menimbulkan biaya apapun bagi para politisi. Tentu saja berbeda dengan sebagian besar sejarah manusia, para pemimpin kita sekarang tidak lagi memimpin pasukan mereka ke medan perang. Mereka aman, jauh dari bahaya. Jadi, bagi mereka, perang itu seperti permainan video. Trump bahkan membicarakan pengeboman seolah itu hanya tamparan untuk pihak lain. Semua terasa seperti hiburan. Biayanya pun bukan dari pajak, tapi dari utang. Jadi pada dasarnya, mereka bisa menumpuk utang sampai akhirnya merusak ekonomi. Dan itulah yang sedang dilakukan Amerika Serikat dan Eropa. Tapi mereka tidak perlu membenarkannya di depan publik. Dalam jangka pendek, bagi para politisi ini, perang justru didukung oleh badan intelijen mereka. Saya percaya CIA memang berada di inti dari sebagian besar kebijakan luar negeri Amerika. Karena itu cara yang praktis, rahasia bisa disangkal, dan mereka tidak perlu menjelaskan apapun kepada masyarakat. Kita sebenarnya nggak tahu kalau Trump waktu itu memberi lampu hijau untuk menyerang jauh ke dalam wilayah Rusia. Pada saat yang sama dia juga bicara soal diplomasi untuk mengakhiri perang, tentang betapa pentingnya perdamaian dan seterusnya. Jadi kerahasiaan itu bagian besar dari, ya mereka menyebutnya permainan. Tapi sebenarnya ini bukan permainan, ini bencana yang bisa berujung pada kehancuran seperti Perang Dunia Pertama, atau bahkan perang nuklir dan akhir dari peradaban. Tapi bagi mereka, ini bukan risiko. Nggak ada yang bertanggung jawab. Sebagian besar dilakukan secara rahasia, dibiayai dengan utang. Jadi dari sudut pandang Amerika Serikat, hal ini bisa berlangsung lama. Dan di situ ada kelompok-kelompok lobi tertentu yang memang ingin ini terus berlanjut. Dan lobi nomor satu tentu saja adalah kompleks industri militer itu sendiri. Dan mungkin para pelobi perang terbesar saat ini justru datang dari Silicon Valley dan Tiongkok, seperti Palantir, SpaceX, dan yang lainnya. Karena ya, mereka sedang menguji sistem senjata mereka secara langsung di medan perang yang nyata. Kemajuan teknologi yang sangat cepat, pergantian generasi teknologi hanya dalam hitungan minggu atau bulan. Apa yang bisa lebih menguntungkan dari itu? Dan Alex Karp sendiri bilang, betapa luar biasanya kemajuan dalam membunuh warga Palestina di Gaza, dalam menargetkan lokasi infrastruktur di Iran, atau menyerang jauh ke dalam wilayah Rusia. Semua itu benar-benar sedang terjadi. Sistem Maven di Pentagon, bayangkan saja seberapa besar peningkatannya dalam beberapa bulan terakhir. Jadi Glenn, intinya adalah tidak ada pengawasan nyata terhadap semua ini. Di Ukraina sendiri, jejak pendapat Gallup dan Srebrenica ini menunjukkan bahwa sebagian besar rakyat Ukraina ingin perang segera berakhir. Pokoknya harus ada konsesi. Tapi tidak ada yang pelik mereka. Tidak ada yang mendapat orang Amerika. Tidak ada yang akan menanyakan orang Eropa. No one asks Americans. No one asks Europeans. If you look at the approval ratings of these politicians, kalau kita lihat tingkat dukungan terhadap para politisi ini, atau apa yang publik katakan soal perang dan perdamaian, publik bilang para politisi ini buruk sekali. Mereka tidak mewakili kita. Scholz, Macron, ya Starmer sudah tidak ada. Tapi tindakan terakhirnya adalah pergi lagi ke Kiev. Karena baginya, perang itu hal terbesar dalam masa jabatannya sebagai Perdana Menteri, tidak diragukan lagi karena MI5 yang menyuruhnya. Jadi publik tidak suka hal ini. Publik ingin perang berhenti. Publik tidak suka para politisi ini. Tapi itu tidak ada pengaruhnya. Sangat mudah bagi CIA dan pihak lain untuk terus melanjutkan semua ini.
seolah-olah ini permainan besar yang menyenangkan. Dan betapa serunya katanya kita sedang mengembangkan generasi baru senjata yang didukung kecerdasan buatan, dan perang di Ukraina memungkinkan kita melakukannya. Jadi pandangan saya tentang hal ini adalah, hampir tidak ada batasan, tetapi program yang setium, yang sudah berjalan selama 30 tahun, dan dijelaskan secara terbuka sejak tahun 90-an. Bagaimana harus meraih semua indigen. In the 1990s, how it was going to work. And I would just add one more point that I'd like people. Saya ingin menambahkan satu hal lagi yang menurut saya penting untuk diketahui dan didiskusikan lebih dalam. Brzezinski dalam bukunya The Grand Chessboard menjelaskan bahwa tujuannya adalah mempertahankan dominasi Amerika. Ancaman utamanya adalah kekuatan besar seperti Rusia dan Tiongkok. Solusinya, kata dia, adalah melemahkan, mengalahkan, atau mengganti rezim mereka dengan cara apapun. Salah satu caranya adalah lewat apa yang disebut Brzezinski sebagai negara poros geopolitik. Negara poros ini, seperti yang dia jelaskan, bukanlah tempat yang penting bagi Amerika sendiri, kecuali karena bisa dijadikan alat tekanan terhadap kekuatan besar. Dan Ukraina ada di urutan pertama dalam daftar Brzezinski. Brzezinski sudah menuliskannya sejak tahun 97. Kita akan mengambil Ukraina, dan dengan begitu Rusia tidak lagi menjadi kekuatan besar. Jadi, poros geopolitik nomor 1, kita akan mengambil Ukraina. Geopolitical pivot number 1 is we will take Ukraine. Well, the idea was spelled out decades ago. Ya, gagasan itu sudah dijabarkan beberapa dekade lalu. Mereka terus mencoba, dan jutaan orang tewas atau terluka dalam prosesnya. Ukraina hancur sebagai sebuah negara dalam proses itu. Tapi seolah tidak masalah. Mudah saja terus berperang. Dan sekarang betapa menariknya kita bisa berperang lagi dengan sistem Maven. Kita bisa meningkatkan kemampuan kecerdasan buatan kita. Kita bisa meluncurkan inisiatif besar untuk teknologi drone canggih dan sebagainya. Luar biasa, bukan? Jadi, poros geopolitik kirap sama. Apa yang udah disinggung dalam Tabus Brzezinski tahun 97? Iran. Dengan harga Iran, menurut yang dia jelaskan adalah poros sebagai poros mati teluk, sumber energi di Timur Tengah, dan juga lokal Mokspi. Energy resources and for the Caspian Sea region. Control Iran, you control all of that. Kendalikan Iran, maka kamu mengendalikan semuanya. Jadi semua ini berakar sangat dalam. Sebenarnya hanya sedikit yang ada hubungannya dengan Trump. Memang, dia mengekspresikan kerakusan dan korupsi dari semua itu dengan sangat jelas. Dia menyalurkan keserakahan, korupsi, dan kekerasan itu. Tapi sebenarnya bukan soal dia, karena hal yang sama juga terjadi di masa Biden. Dan hal yang sama juga terjadi di masa Trump waktu dia membantu Ukraina membangun pasukan 1 juta orang. Begitu juga di masa Obama, dengan banyak perang yang dia jalankan dan kudeta di Ukraina tahun 2014. Dan hal yang sama juga terjadi di masa Bush, serta di masa Bill Clinton, yang memulai seluruh proses ini ketika Uni Soviet bubar. Clinton adalah presiden yang mulai menjabat tahun 93, dan dia yang menetapkan arah bahwa tujuan kita sekarang adalah menjadi yang utama. Sebenarnya gagasan itu sudah muncul di akhir masa pemerintahan Bush Senior dalam strategi Pentagon tahun 92 yang ditulis oleh Wolfowitz. Tapi Clinton lah yang benar-benar membawa kita ke jalur itu. Jadi menurut saya Clinton, Bush Jr., Obama, Trump pertama, Biden, Trump kedua, kurang lebih saja. Perang tanpa akhir, selalu ada alasan bagus untuk terus berperang. Jangan pernah menyerah. Kenapa harus menyerah? Tidak ada batasan yang nyata. Suatu hari nanti kita akan menang. Kita tidak perlu menghitung berapa banyak yang tewas. Karena yang mati itu bukan orang kita, tapi orang lain. It's kind of incredible that only a few weeks. Cukup luar biasa kalau dipikir. Hanya beberapa minggu setelah runtuhnya Uni Soviet, sudah muncul doktrin Wolfowitz. Doktrin itu pada dasarnya merumuskan kebijakan yang sampai sekarang masih dijalankan untuk mempertahankan dominasi global dengan menyingkirkan para pesaing di kawasan Eurasia. Menurut saya itu menarik, karena doktrin Wolfowitz juga menyebut negara-negara seperti Jepang dan Jerman sebagai ancaman potensial bagi hegemoni Amerika Serikat. Padahal, ini mau inisi berperang setelah Uni Step bubar. Again, weeks after the Soviet Union was gone.
And what's so interesting, I was quite deeply involved. Yang menarik adalah, waktu itu saya terlibat cukup dalam isu-isu ekonomi, di tengah situasi yang bisa dibilang sedang runtuh, krisis keuangan, perubahan sistem, dan transformasi besar. Semua tanda-tanda waktu itu seolah berkedip terang sekali, menunjukkan satu hal, kita bisa punya perdamaian sekarang. Kita bisa mencapai masa panjang penuh damai, karena Rusia menginginkan perdamaian. Mereka ingin keadaan normal. Semua orang ingin damai, ingin waktu untuk membangun. Saya bahkan mengajukan beberapa usulan ke Zordat, konkret membantu ekonomi Rusia, membantu menstabilkan keuangan dan sebagainya lain. Tema itu ditolak oleh Amerika Serikat. Pemerintah Amerika bagiannya Superman, mengatur itu dominasi. It wanted primacy. It didn't want Russia to get back at its feet. Mereka tidak ingin Rusia bangkit kembali, justru sebaliknya. Dan Brzezinski pernah bilang, mungkin Rusia akan terpecah jadi 3 negara lemah yang berbeda. Rusia Eropa, Rusia Siberia, dan Rusia Timur Jauh katanya. Dan nanti akan ada semacam konfederasi longgar. Visi yang luar biasa, tapi semua itu demi mempertahankan dominasi Amerika. Dan kita baru saja punya Rutte, orang bodoh yang mengaku mewakili keamanan Barat padahal benar-benar bencana. Tapi dia bilang, ya, apa itu NATO? NATO itu flash took what memperariks kibba. Yang mir, Fiat ningi giturs. Mari istilahnya digajarik bersangan jujur. Ini stikta jutut. He at least said it right. It's not about security. It's about power projection. And the American idea. Ini soal proyeksi kekuasaan. Dan gagasan Amerika sampai sekarang belum berubah, yaitu bahwa Amerika berupaya untuk menjadi yang utama. Dan menjadi yang utama berarti tidak cukup hanya aman, tidak cukup hanya punya keamanan, tidak cukup hanya punya kemakmuran, harus bisa mendominasi. Tapi dunia lain tidak mau didominasi dengan cara seperti itu. Rusia tidak mau didominasi oleh Amerika Serikat. Cina jelas tidak mau didominasi oleh Amerika Serikat. Iran juga tidak mau didominasi oleh Amerika Serikat. Dan disinilah Brzezinski benar-benar keliru, sepenuhnya keliru. Padahal dia orang yang sangat cerdas dan sangat berpengaruh. He's a very clever person and a very influential person, and his book was not only putting his own. Dan bukunya itu bukan cuma berisi pandangan pribadinya, tapi juga menjelaskan cara pandang Washington. Karena pada dasarnya buku itu adalah buku teks untuk para mahasiswanya, yang menjelaskan bagaimana Washington memikirkan persoalan-persoalan ini. Tapi poin utamanya, yang menurut saya adalah kesalahan terbesar, dia mengatakan bahwa Amerika akan berhasil mempertahankan dominasinya karena secara ekonomi dan teknologi tidak ada yang bisa menandingi. Dan itu jelas tidak benar. Selama 30 tahun berikutnya, hal itu terbukti salah, meskipun bukan hanya karena kebangkitan Tiongkok. Dan hal yang benar-benar keliru dari cara Amerika memandang Iran, dan masih terus keliru sampai sekarang bahwa Iran itu macam negara pertahanan. Is that it thought Iran is some medieval. Bukan kekaisaran, saya sedang mencari kata yang tepat. Semacam negara gagal di abad pertengahan yang akan runtuh begitu terkena teknologi militer Amerika. Dan Iran tentu saja justru kebalikannya. Itu adalah negara yang sangat maju secara teknologi, yang sudah puluhan tahun mempersiapkan pertahanan menghadapi kemungkinan perang Amerika terhadap Iran. Dan hasilnya bisa dilihat semua orang. Tapi itu tidak menghentikan mesin perang Amerika. Dan saya pikir ada satu hal lagi, Glenn, yang mungkin sudah jelas bagi Bellwing. You have a diraison strategi dominasi seperti sini. Makibagi you for a charity of tangi glum dominasi itu. Kima harus semua orang sejaya berdosen bertert bala bos ingin tetap dan ling. Possible believe that you are the unchallenged power. Even the Athenian generals. Bahkan para jenderal Athena dulu menjelaskan hal ini kepada orang Melos dalam dialog yang terkenal itu. Mereka bilang, mereka tidak bisa membiarkan Melos menjadi raja, karena itu akan menunjukkan kelemahan Athena di mata pihak lain di dalam kubu Athena sendiri. Nah, orang Amerika juga tidak bisa mengakui kekalahan. Mereka tidak bisa. Kekalahan hanya diakui dalam keadaan yang sangat aneh. Biasanya misalnya, Perang Vietnam baru benar-benar berakhir setelah Nixon mengundurkan diri. Itu yang akhirnya membuat perang itu bisa selesai. Karena presiden berikutnya, Ford, berkata,
Oke, kita tutup saja semuanya. Itu bukan tanggung jawabnya. Trump sebenarnya punya kesempatan untuk mengakhiri kekacauan di Ukraina. Karena itulah sebagian dari kita dulu berpikir dia mungkin akan benar-benar mencoba melakukannya. Tapi sekarang dia terlalu lemah, terlalu tidak berarti, terlalu tidak tahu, dan pada dasarnya terlalu bergantung pada para paladin dunia untuk bisa melakukan hal seperti itu. Jadi bahkan pada saat dia bicara soal negosiasi, dia sebenarnya sudah mengikuti buku panduan CIA. Tapi maksud saya agak berbeda. Amerika tidak bisa mengakui adanya kemunduran atau kekalahan dalam bentuk apapun. Karena itu, mereka harus terus-menerus menyatakan kita menang, kita menang, kita menang. Bukan karena saya peduli, tapi kalau ternyata terbukti bahwa Iran berhasil menahan mereka sampai imbang, setelah begitu banyak darah dan kehancuran, ya, itu akan melemahkan klaim Amerika atas posisi utamanya di tempat lain. Pretensions of primacy in other places. I say, bravo. The whole idea is crazy. Saya bilang, bravo. Seluruh idenya gila. Tapi bagi para pendukung konsep dominasi, ini bencana. Selama mereka bisa punya defisit anggaran, selama mereka bisa menjalankan operasi dengan tingkat penyangkalan tinggi dan tanpa pertanggungjawaban ke Kongres atau opini publik, mereka akan terus melakukannya. Dan pada dasarnya disitulah posisi kita sekarang. Ketika Partai Demokrat memenangkan sebagian kursi di Kongres bulan November nanti, mungkin saja tidak ada yang berubah. Karena ini sebenarnya bukan masalah partisan. Ini adalah cara berpikir Washington, sebuah kekacauan yang sudah berlangsung di kedua partai selama 6 presiden terakhir. Well, with Brzezinski, because Jadi, kalau bicara tentang Brzezinski, karena geopolitik itu soal wilayah, dia menjelaskan dengan sangat jelas bahwa Eurasia adalah tempat di mana sebagian besar wilayah, populasi, dan sumber daya berada. Jadi akan ada 3 garis depan. Bagian barat Eurasia, yaitu Rusia, bagian timur yaitu Tiongkok, dan bagian selatan yaitu Iran. 3 negara inilah yang harus dikalahkan. Kebetulan, 3 negara ini juga yang sedang berkonflik dengan Amerika Serikat. Tapi untuk mencapai tujuan itu, negara-negara di garis depan punya peran yang sangat spesifik. Seperti yang kamu bilang, beberapa bisa saja dianggap bisa dikorbankan. Dan tentu saja kalau kamu berperang melawan Iran, biasanya yang digunakan adalah orang Irak atau Kurdi. traditionally be using Iraqis or Kurds. Similarly, if you're going to fight Russia, use Ukrainians. Begitu juga kalau mau melawan Rusia, gunakan orang Ukraina. Di Asia Timur pun tentu saja Amerika Serikat juga punya proksi-proksinya. Tapi sekarang, ketika Ukraina sudah benar-benar berdarah-darah, muncul pertanyaan, apakah Eropa nantinya akan ikut terseret ke dalam perang? Karena seperti yang dikatakan Brzezinski, dominasi global Amerika bertumpu pada 3 pilar. Pertama, menjaga ketergantungan keamanan di antara para vasal, yaitu negara-negara Eropa dan semua negara garis depan. Kedua, melindungi para pengikutnya. Dan ketiga, mencegah para barbar bersatu, yang maksudnya adalah para musuh Amerika. Intinya, Amerika tampak sudah bertaruh habis-habisan. Karena kalau gagal mengalahkan negara-negara ini, justru akan membuat Rusia, Iran, dan Tiongkok semakin dekat satu sama lain. Jadi kelihatannya ini seperti momen serba atau tidak sama sekali. Dan itu selalu berbahaya, karena negara-negara bisa saja berani mengambil risiko besar. Menurut Anda bagaimana ini akan berkembang? Maksud saya, tentu saja kita tidak punya bola kristal. Tapi apakah Anda pikir, ini pertanyaan terakhir, apakah Anda pikir Amerika Serikat juga akan melibatkan Eropa dalam hal ini? Karena banyak dari apa yang disebut diplomasi palsu, Trump tampaknya sebenarnya memindahkan beban perang ke tangan orang Eropa. Kalau kita lihat seberapa jauh sikap Eropa jadi lebih keras sejak Trump berkuasa, hipotesis itu cukup masuk akal, kan? It would be a reasonable hypothesis, I mean. Yeah, so it's interesting. Brzezinski again. Ya, ini menarik. Brzezinski sekali lagi menjelaskan semuanya dengan sangat jelas. Seperti yang kamu bilang, ada Rusia, Iran, dan Tiongkok sebagai 3 hambatan utama bagi dominasi Amerika di kawasan Eurasia. Lalu ada semua poros geopolitik di sekitar masing-masing negara itu, supaya mereka bisa dijatuhkan lewat pergantian rezim, dilemahkan, atau dikalahkan lewat perang kalau sampai terjadi.
Dan saya sempat menyebut salah satu kesalahan besar yang dibuat Brzezinski, yaitu cacat mendasar seluruh analisisnya. Dia bilang Rusia tidak pernah bisa menahan ini, karena dominasi teknologi Amerika anggap terlalu kuat. Technological dominance is so secure, unchallenged. So ultimately, Brzezinski thought American power. Jadi pada akhirnya Brzezinski berpikir bahwa kekuatan Amerika bukan kekuatan lunak, bukan kekuatan propaganda, bukan kekuatan informasi atau narasi, tapi dasar-dasar produksi, industri, dan teknik. Dan kita tahu itu ternyata tidak benar. Tapi poin kedua yang dia sampaikan adalah risiko besar terjadi kalau Tiongkok, Rusia, dan bersatu. Lalu dia bilang pada tahun 97, tidak ada orang Amerika yang akan membiarkan itu terjadi. Katanya, tidak ada strategi Amerika yang sebodoh itu sampai mendorong Rusia, Tiongkok, dan Iran untuk bersatu. Dan tentu saja, itulah yang justru dilakukan Amerika. Menurut saya, ini lebih dalam dari sekadar reaksi taktis dari ketiganya terhadap kesombongan Amerika. This American hubris, I actually think that the fit in Eurasia is. Saya sebenarnya berpikir bahwa hubungan di kawasan Eurasia itu sangat cocok. China dan Rusia punya hubungan ekonomi yang saling melengkapi secara alami. Ngomong-ngomong, hal yang sama juga berlaku antara Eropa dan Rusia. Eropa kekurangan sumber daya dan penduduknya sangat padat. Sementara Rusia penduduknya jarang tapi kaya sumber daya alam. Jadi kalau digabung, itu kombinasi yang sangat saling melengkapi. Eropa seharusnya bisa makmur dengan dasar itu. Tapi Eropa justru memutuskan diri dari hubungan semacam itu. Nah, hal yang sama juga berlaku antara Rusia dan China. Dan hubungan itu tidak akan hilang. Itu bukan sekadar hubungan taktis, tapi hubungan ekonomi yang dalam dan saling menguntungkan. Mutually beneficial economic relationship. And the same is true with Iran and China. Hal yang sama juga berlaku untuk Iran dan Tiongkok. Jadi aliansi antara ketiganya memang sangat masuk akal. Dan lebih dari itu, kalau kita lihat kawasan Eurasia di sebelah timur garis itu, pada dasarnya dari wilayah Timur Tengah sampai ke Samudra Pasifik, ada sedikit kerumitan. Bukan untuk pembahasan kali ini, mungkin untuk kesempatan lain, soal India dan posisinya dalam geopolitik global. Selain itu, semua wilayah lainnya akan menyatu menjadi satu kesatuan ekonomi Eurasia yang sangat logis. Dan Eropa akan mendapati dirinya berada di ujung barat yang jauh, terputus dari mitra dagang alaminya, yaitu Rusia dan Tiongkok. Karena mereka sendiri yang memutus hubungan itu, dan akhirnya menyadari bahwa Amerika Serikat bukanlah teman sejati. And finding that the United States ain't no friend. And that's what Europe doesn't understand also. Dan itulah yang juga tidak dipahami oleh Eropa, bahwa Eropa telah menempatkan dirinya sendiri ke dalam sudut yang sempit. Secara geografis memang berada di ujung, tapi secara geopolitik mereka juga menyudutkan diri karena sikap naif dan semacam ketergantungan yang korup terhadap Amerika Serikat. Kalau orang Eropa mau membaca Brzezinski, mereka akan melihat bahwa 30 tahun lalu pun mereka sudah dianggap sebagai bawahan, dan sekarang malah lebih parah lagi. Jadi, kemana semua ini akan mengarah? Harapan terbesar adalah bahwa masyarakat di Amerika Serikat dan Eropa sudah muak dengan semua ini. Mereka tidak mendapatkan keuntungan apapun. Ini bukan untuk kepentingan mereka. Masyarakat kita sedang terluka, terpecah, dan menghadapi begitu banyak masalah. Infrastruktur di Amerika Serikat saja tidak berfungsi dengan baik. Bahkan di Eropa pun sekarang sedang gagal. Padahal dulu selalu dijaga dengan standar yang lebih tinggi. Tapi sekarang, sepertinya, saya memang belum naik kereta Jerman akhir-akhir ini. Orang-orang bilang, kondisi layanan dasar di sana sekarang benar-benar sulit dibayangkan. Sementara para tokoh seperti Merz dengan enteng bilang bahwa tujuannya adalah mempersiapkan diri untuk perang. Jadi menurut saya, masyarakat sudah muak, dan saya tidak menyerah. Mungkin terdengar naif, tapi saya bisa berpikir keinginan bahwa demokrasi poevri kursi di berbeda. Dan menurut saya itu harapan terbesar. Orang Eropa dan realita orienting per hari yang justru banyak bicara, penuh omong kosong, dengan keberanian palsu dan delusi. Filled with bravado and delusions. But if the shots started. Tapi kalau tembakan benar-benar mulai dilepaskan,
Saya rasa hanya mungkin, orang-orang akan cepat tersadar. Tapi bahkan sebelum itu, publik sudah tahu, ini benar-benar langkah yang keliru. Dan kalau boleh saya simpulkan, Glenn, semua ini didasarkan pada gagasan tentang keunggulan Amerika dan upaya untuk membuat negara-negara bawahan di Eropa ikut mendukung dan menjalankan strategi itu melawan musuh besar, supaya Amerika Serikat bisa mendominasi kawasan Eurasia. Semua orang bisa melihat, itu mustahil. Jadi kalau orang membuka mata, ini adalah upaya yang gagal, yang justru membawa kita makin dekat ke perang. Memang benar, ketika gelembung dari delusi ini pecah, banyak hal akan berubah. Dan sebenarnya, itu juga akan memecahkan gelembung finansial yang selama ini menopang Amerika Serikat. Karena sebagian besar ledakan pasar saham AS dalam 20 tahun terakhir juga merupakan semacam gelembung supremasi. Jadi akan ada masa perhitungan, dan itu tidak akan sepenuhnya menyenangkan. Tapi mungkin justru dari situ kita bisa diselamatkan, lewat munculnya sikap realistis yang lahir dari semua ini. Namun untuk saat ini, jangan berharap realisme itu datang dari Washington atau Brussels atau Berlin. Kalaupun muncul sebelum terjadi kehancuran besar-besaran, itu akan datang dari masyarakat umum. Baiklah, dengan nada yang agak optimis itu, kita akhiri di sini. Saya tahu di Tiongkok sekarang sudah lebih malam, jadi makasih banyak atas waktunya. Much for your time. Senang bisa bersama Anda. Berterima banyak.